Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul, asal program studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan mata kuliah pemetaan topografi dan survei topografi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran. Yang pertama ada pengantar survei topografi dan toponimi. Yang kedua ada konsep pengantar survei pemetaan. Yang ketiga ada pengenalan alat survei. Yang keempat ada konsep pemetaan topografi. Yang kelima ada aplikasi pemetaan topografi. Yang pertama pengantar pemetaan topografi dan survei toponimi. Peta topografi adalah representasi grafis dari bagian permukaan bumi yang ditarik ke skala yang menggunakan warna, label, dan simbol untuk mewakili fitur yang ditemukan pada permukaan bumi. Representasi yang ideal akan terwujud jika setiap fitur dari daerah yang dipetakan dapat ditunjukkan dalam bentuk yang benar. Peta topografi banyak digunakan dalam survei geologi, di mana peta tersebut mencantumkan garis-garis kontur sebuah wilayah yang menggambarkan bentuk dan evaluasi tanah, serta memberikan informasi tiga dimensi sebuah wilayah pada permukaan dua dimensi. Sedangkan toponimi merupakan peta rupa bumi yang memberikan gambaran relief medan permukaan bumi dalam tiga dimensi yang menggambarkan konfigurasi tinggi rendahnya medan muka bumi. Tipsografi, sehingga manusia menamai unsur-unsur medan bervariasi tersebut seperti gunung, bukit, lembah, dataran rendah, pantai, sungai, laut, danau, selat, tanjung, serta pulau-pulau yang berupa daratan yang dikelilingi oleh air atau laut yang selalu berada di atas permukaan air tinggi atau tidak tenggelam. Fungsi dan arti penting toponimi. Toponimi dan peta sangat berkaitan erat. Kartografer atau pembuat peta sangat menaruh perhatian pada aturan pemberian nama-nama geografis sehingga peta yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai penunjuk arah yang efektif. Ada dua hal yang perlu diperhatikan menurut Armeli. Yang pertama, pemberian nama geografi sesuai dengan nama resminya pada peta, sehingga ada kesesuaian antara nama peta yang dihasilkan dan publikasi resmi pemerintah, seperti petunjuk di arah jalan, petunjuk nama tempat, dan lain-lain. Kedua, menjamin pengguna peta dapat mengejar nama tersebut dengan benar sehingga pengguna dapat menanyakan lokasi tersebut dengan benar kepada penduduk lokal. Materi yang kedua yaitu ada pengantar survei pemetaan. Survei pemetaan merupakan sebuah ilmu, seni, dan teknologi untuk menentukan posisi relatif suatu titik di atas atau di bawah permukaan bumi. Dalam arti yang lebih umum, survei atau sebutan geomatik dapat didefinisikan sebuah disiplin ilmu yang meliputi semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang fisik bumi dan lingkungan, pengolahan informasi, dan menyebarluaskan sebagai produk yang dihasilkan untuk berbagai kebutuhan. Yang pertama, manfaat pekerjaan survei dan pemetaan. Peran seorang surveyor. Seorang surveyor profesional memiliki satu atau lebih kegiatan yang dilakukan di atas atau di bawah permukaan tanah atau laut dan dapat dilakukan dalam hubungan dengan para profesional lainnya. Berikut fungsi dari seorang surveyor di lapangan. Fungsi dari seorang surveyor di lapangan: penentuan ukuran dan bentuk bumi, pengukuran dari sebuah data yang diperlukan untuk menentukan ukuran, posisi, bentuk, dan kontur pada setiap bagian bumi dan memantau setiap perubahan. Yang kedua, manfaat pekerjaan survei dan pemetaan yang ditemui dalam kehidupan. Yang pertama ada pengukuran untuk mencari luas tanah. Yang kedua, pengukuran untuk mengetahui beda tinggi tanah. Yang ketiga, pengukuran untuk merencanakan bangunan. Yang ketiga, survei khusus. Banyak jenis survei yang begitu khusus sehingga seorang yang mahir dalam disiplin ilmu tertentu mungkin memiliki sedikit hubungan dengan disiplin ilmu yang lain. Beberapa klasifikasi penting dijelaskan secara singkat di sini. Yang pertama ada survei titik kontrol, yang kedua survei topografi, yang ketiga survei pertanahan atau batas tanah, dan survei kadaster menetapkan garis wilayah dan sudut-sudut wilayah. Yang keempat ada survei hidrografi, yang kelima ada survei keselarasan, yang
keenam ada survei konstruksi, yang ketujuh ada asbun survei, yang kedelapan ada survei tambang, yang kesembilan ada survei seria, yang ke-10 ada optical tolling. 4. Besaran dan satuan yang digunakan dalam survei dan pemetaan. Dalam pekerjaan survei dan pemetaan terdapat beberapa besaran dan satuan yang lazim digunakan. Besaran dan satuan ini digunakan dalam data masukan, pengolahan, dan keluaran. Pertama ada jarak atau panjang dan tinggi. Yang kedua ada luas, yang ketiga ada satuan isi atau volume. Yang keempat ada satuan sudut. Yang kelima ada satuan lain-lain yang ditemui dalam pengukuran. Ketiga ada materi pengenalan alat survei. Pekerjaan survei dan pemetaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan peralatan yang menunjang keberhasilan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan utama dalam mengukur tanah adalah mengukur jarak dan sudut dan berdasarkan ini pula. Maka alat-alat ukur tanah adalah alat-alat yang dipersiapkan untuk mengukur jarak dan atau sudut. Alat-alat yang digunakan ada yang tergolong sederhana dan ada yang tergolong modern. Sederhana atau modernnya alat ini dapat dilihat dari sederhana cara menggunakannya dan sederhana komponen alatnya. Peralatan yang digunakan dan fungsi saat melakukan pengukuran. Yang pertama ada alat ukur jarak, yang kedua ada alat ukur sudut. Alat ukur jarak ada beberapa alat. Yang pertama ada meteran. Meteran atau disebut pita ukur karena umumnya bendanya berbentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut rollmeter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai atau disimpan dalam bentuk gulungan atau roll. Fungsi utama atau yang umum dari meter ini adalah untuk mengukur jarak atau panjang. Yang kedua ada mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm. Mistar ini memiliki ketelitian 0,5 mm, yaitu setengah skala terkecil. Mistar banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai misal digunakan untuk mengukur panjang suatu meja, kain, buku, ruangan kelas, dan lain-lain. Yang ketiga ada rambu ukur. Rambu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Fungsi yang utama dari rambu ukur ini adalah untuk mempermudah atau membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Alat ukur sudut. Yang pertama ada kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Fungsi utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara atau selatan sesuai dengan magnet yang digunakan. Yang kedua ada alat ukur sudut theodolit. Theodolit atau theodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah. Pengukuran sudut yaitu sudut pendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal. Theodolit merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Materi selanjutnya yaitu konsep pemetaan topografi. Pengertian peta. Peta adalah gambaran atau proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang dasar atau kertas dengan skala tertentu. Kemajuan di bidang informasi dan teknologi elektronika sangat mempengaruhi dalam penyajian sumber informasi termasuk peta. Sehingga definisi peta berkembang menjadi sarana penyajian informasi spasial dari unsur-unsur di muka bumi atau di bawah muka bumi. Jenis peta ada dua, peta dasar dan peta tematik. Peta dasar adalah gambaran proyeksi dari sebagian permukaan bumi dan bidang datar atau kertas dengan skala tertentu yang dilengkapi dengan informasi kenampakan alami atau buatan. Contoh peta dasar seperti peta situasi sama peta topografi. Peta tematik adalah gambaran dari sebagian permukaan bumi dilengkapi dengan informasi tertentu baik di atas maupun di bawah permukaan bumi yang mengandung tema tertentu. Contoh peta tematik seperti peta jenis tanah, peta kesesuaian lahan.
Next, ada peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menyajikan kenampakan fisik dan antripisial atau kultural dan hasil budaya manusia di permukaan bumi. Pada peta dasar atau topografi harus mampu mentransfer bentuk muka bumi yang berdimensi 3 ke dalam kertas yang berdimensi 2 tetapi tetap mempunyai makna 3 dimensi. Proyeksi, ortogonal, dan dilengkapi dengan garis kontur. Informasi yang ada di peta. Yang pertama ada judul peta, kedua ada skala peta, yang ketiga ada petunjuk atau pedoman arah, yang keempat ada legenda keterangan kontur, informasi yang ada di peta. Yang pertama ada judul peta, kedua ada skala peta, ketiga ada petunjuk atau pedoman arah, yang keempat legenda, yang kelima keterangan, keenam kontur. Sifat-sifat garis kontur. Yang pertama, garis kontur selalu merupakan garis lengkung yang tertutup atau tak terputus. Kedua, garis kontur tidak pernah berpotongan atau menjadi satu. Yang ketiga, garis kontur tidak mungkin pecah atau bercabang. Yang keempat, garis kontur dan ketinggian yang lebih rendah selalu mengikuti garis kontur. Ini contoh peta topografi. Aplikasi pemetaan topografi yaitu ada dua. Yang pertama bisa melakukan pada aplikasi ArcGIS, yang kedua bisa memakai aplikasi Surveyor. Referensi yang saya pakai yaitu